Halo semuanya, kembali lagi di Kuliah Matematika 3. Kali ini kita masuk ke deret ya, deret tuh. Oke. Nah, di sini deret itu merupakan suatu penjumlahan ya, beda sedikit aja dengan barisan. Jadi kalau barisan itu hanya kumpulan atau bagikan himpunan gitu ya. Nah, kalau ini kita jumlahkan. Nah, lambang ini adalah lambang sigma yang merupakan lambang Yunani ya. Mana kita biasa gunakan untuk menyingkat penjumlahan yang banyak gitu. Nah, suku yang bawahnya itu merupakan awalan. Jadi kalau K-nya sama dengan nol ini mulai dari A0 gitu. Jadi kalau K-nya minus 2 mulai dari A-2 dan seterusnya. Lalu mungkin yang penulisan ini dan ini sedikit kelihatan berbeda ya. Karena yang di sini ketikanya di dalam satu kalimat, yang ini benar-benar di equation. Kalau biasanya di satu kalimat itu ingin dijaga ketinggian dari karakternya. Oleh karena itu indeksnya agak ditulis ke samping ya. Yang lebih tepat itu tentu penulisan yang seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kalau indeks awalnya itu satu, kita eh, tidak tulis lagi ya biasanya indeksnya ya, karena cukup umum digunakan. Nah, di sini bisa dilihat ya, kalau kita mau menghitung ini sampai akhir zaman juga nggak bakal selesai. Coba aja kalian mulai. Setengah tambah seperempat, tambah 1/8, tambah 1/16. Hitung pelan-pelan gitu ya. Sampai 1/1024, hitung lagi 1 per ini, itu sampai akhir zaman sekalipun nggak bakal dapat jawabannya seperti apa gitu ya. Nah, ini sedikit terkait dengan paradoks Zeno ya. Di sini saya sedikit jelaskan. Jadi ada titik A, titik B, titik C. Di situ dijelaskan bahwa Tony ada di sini ya. Tony di sini ada Tina gitu. Dua-duanya mau menuju titik C, di mana jarak A ke B itu 1, B ke C itu 1. Artinya total di sini 2 gitu ya. Dua-duanya mau ke C. Nah, Tony itu bergerak dengan kecepatan 2 kali lipatnya Tina. Gitu. Jadi kalau Tina jalannya setengah, itu sudah menempuh setengah ke B aksen, maka Tony itu sudah menempuh 1 sampai ke B. Gitu. Lalu kalau Tina tambah lagi nih 1/4, tambah lagi dia 1/4, maka Tony akan sampai ke B aksen, ya kan? Dan Tina akan sampai ke B double aksen. Kalau dia tambah lagi 1/8, Tony akan kembali lagi sampai ke B double aksen dan seterusnya gitu. Berarti si Tony ini akan sampai ke titik yang semula dicapai oleh Tina kan. Selalu seperti itu kalau kita melihat tahapannya setengah-setengah seperti ini. Ya. Tapi kalau Tinanya selalu berjalan tahapannya seperti ini, Tina itu sebenarnya nggak bakal pernah sampai ke C kan? Dia nggak bakal pernah sampai ke C dengan tahapan seperti ini. Kan dia nggak mau dia jalannya itu cuma separuh jarak sisa. Selalu separuh, 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 separuh. Jadi nggak bakal sampai dong, gitu. Nah, kemudian dalam proses ini Tony itu selalu ada di posisi awalnya Tina. Berarti Tony itu selalu ada di belakangnya Tina. Ya. Kalau proses ini berlangsung terus, saya jamin kalau Tony itu nggak bakal bisa menyusul Tina gitu dengan proses ini. Tapi kenyataannya, kalau kita berpikirnya Tina itu tahapannya bukan setengah-setengah seperti itu, tapi Tinanya langsung jalan satu, Tony itu kan sudah langsung sampai sampai ke sini, jalannya sudah dua. Jadi benar-benar mereka bertemu di titik C gitu. Jadi ini ada sedikit paradoks ya. Padahal kalau dia jalannya separuh-separuh, si Tony itu nggak pernah menyusul si Tina gitu. Dan kenyataannya eh, kalau Tina langsung jalan satu, Tony itu langsung pas-pasan gitu. Nah, di sini harapannya tentu yang ini
kalau kita tambahkan terus-menerus, harapannya itu sama dengan 1 gitu. Harapan kita. Ya. Jadi dari sini kita mempunyai sedikit harapan kalau ini adalah 1 gitu. Tapi bagaimana caranya kita benar-benar yakin hasilnya 1? Padahal kita kan nggak bisa tuh hitung tadi ya, secara manual tuh nggak bisa. Ya, caranya adalah kita lihat dulu penjumlahan beberapa suku awal gitu ya. Kayak misalkan penjumlahan suku pertama S1 namanya. Penjumlahan suku kedua S2. Penjumlahan N suku pertama SN gitu ya. Dimana nanti penjumlahan N suku pertama ini kita kenal sebagai penjumlahan parsial hingga suku ke N. Gitu. Oke. Nah, dari yang terakhir ini saya mau sedikit modifikasi nih. Karena kalau bentuk penjumlahan kan kurang enak ya. Kalau N-nya bertambah, penjumlahannya juga bertambah gitu. Jadi kita nggak mau yang seperti itu ya. Oleh karena itu ini saya edit sedikit, saya kalikan setengah. Yang ini kalikan setengah jadi 1/4, 1/4 jadi 1/8, 1/2 pangkat N jadi ini. Tentu yang ini dapat dari sebelum ini ya. Gitu. Nah, kita coba kurangi kedua persamaan di atas. Yang ini kurang ini jadi setengah SN. Yang 1/4 kurang 1/4 habis. Ini kurang ini habis. Yang di tengah tentu habis semua. Sisa setengah dikurangi ini. Tapi karena ini ada setengah juga, setengahnya saya keluarkan aja. Jadi setengah kali seperti ini ya. Kiri dan kanan ada setengah, saling menghabiskan, dapat ini. Bam, selesai. Oke. Nah, sekarang pandang SN itu sebagai barisan. Karena kita tadi bisa menghitung S1, menghitung S2, S3, SN, SN plus 1, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah kumpulan barisan tak hingga kan. Jadi SN dari N1 sampai tak hingga gitu. Nah, sebuah barisan kita bisa hitung kekonvergenannya cukup dengan menghitung limitnya saja saat N menuju tak hingga. Gitu. Jadi kita manfaatkan ini dapat limitnya itu adalah 1. Oke. Di sini kita punya definisi kekonvergenan dari deret. Suatu deret kita sebut sebagai konvergen kalau barisan dari penjumlahan parsialnya yang tadi si SN itu konvergen juga. Ya. Nah, di sini kita sudah lihat nih, dia konvergen. Oke, good. Next, apabila barisan penjumlahan parsialnya konvergen ke suatu nilai S, maka jumlah deretnya itu adalah S itu sendiri. Ya, jadi sigma AK itu ya S. Gitu. Kalau dia konvergen dulu yang jelas ya. Nah, kalau misalkan penjumlahan parsialnya ini secara barisan dia divergen, ya tentu deretnya ikutan divergen. Kira-kira gitu. Oke, sedikit catatan. Kalau penjumlahan yang ini sebenarnya bisa juga kita singkat penulisannya ya. Jadi seperti ini. Dengan indeks yang di atasnya diganti jadi N. Menyatakan akhiran dari penjumlahan. Gitu ya. Kalau tak hingga berarti tanpa akhiran. Nah, kalau N itu berakhir di suku AN. Gitu. Ya. Oke. Nah, jadi karena ini konvergen dan kita tahu kalau dia konvergen totalnya adalah si S itu limitnya, berarti penjumlahan ini tadi adalah 1 sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Nah, dengan cara yang sama kalian bisa coba hitung yang ini ya. Coba hitung yang ini dengan cara yang sama dengan di atas. Oke. Nah, deret-deret yang kita temui di atas tadi sebenarnya dikenal sebagai deret geometri, yaitu deret yang memiliki rasio yang konstan gitu ya. Perbandingan ini dan ini itu konstan. Jadi AR per A itu R. Ya, nanti yang di sini sama di sini AR pangkat 3 per AR kuadrat itu R. Gitu. Ya, jadi ini suatu deret yang khusus ya. Tidak semua deret memenuhi ini. Jadi deret khusus yang namanya geometri. Rasanya sih sudah pernah lah kalian temui kata ini di SMA gitu ya. Nah, deretnya didefinisikan bentuknya seperti ini, di mana R-nya itu sebagai rasio dan A-nya itu sebagai suku awalan.
Kita anggap saja suku awalannya itu tidak nol dulu ya. Kalau nol kan sudah otomatis nih nol tambah nol tambah nol tambah nol gitu. Kan nggak seru gitu ya. Kita anggap A-nya tidak nol. Nah, kemudian di sini coba perhatikan kalau R-nya kita punyanya satu. Apa yang terjadi? Jadinya A tambah A tambah A tambah A gitu. Atau secara kasarnya itu A dikali tak hingga kali gitu ya. Kan sistem sistem pengalian seperti itu kan. Ya. Kalau misalkan A tambah A tambah A ya sama aja 3 kali A gitu ya. Nah ini sama ini A dikali tak hingga. Itu banyak kali tak hingga gitu. Tentu ini adalah yang divergen ya. Ini divergen tentu. Nah, kalau misalkan R-nya min satu, apa yang terjadi kalau dia min satu? Jadinya A kurang A tambah A kurang A gitu ya, selalu gitu ya. Ya, R-nya kan min satu tuh. Nah, perhatikan kalau kita hitung S1 saja. S1 itu satu suku saja nih. A gitu ya. Nah, terus S2. S2 itu berarti yang ini. Kurang A kan? Nol gitu. Nah, kalau S3 dia A lagi. Kalau S4 dia nol lagi. Jadi selanjutnya kalian bisa simpulkan bahwa Sn itu selalu A kalau N-nya ganjil. Lalu Sn itu selalu nol kalau N-nya genap. Oleh karena itu, limit mereka nggak sama. Yang ganjil dia menuju A, yang genap dia menuju nol. Oke. Karena limit genap dan ganjilnya beda, berarti secara barisan dia divergen. Gitu. Artinya deret geometrinya juga divergen kalau R-nya min 1. Nah, kita sudah melihat bahwa saat R sama dengan 1 maupun min 1 dia divergen. Jadi, kita coba lihat kalau mutlak R-nya bukan 1 ya. Dalam arti R-nya bukan 1, R-nya juga bukan min 1. Ya. Nah, seperti dengan cara yang ini tadi, ya, nanti kalian coba aplikasikan cara ini ke ini. Jadi kalian bisa lebih melihat kenapa SN-nya jadi seperti ini ya. Kalian juga boleh periksa lagi apakah ini benar seperti ini atau tidak ya. Nah, dengan demikian limit dari ini akan sangat tergantung dari limit yang ini kan. Saat R-nya lebih dari 1, yang ini menuju tak hingga. Saat R-nya kurang dari 1, yang ini divergen. Dia tidak menuju kemana-mana karena yang saat N-nya genap dia positif, N-nya ganjil dia negatif. Jadi dia tidak kemana-mana dan divergen. Oke. Nah, saat di antara min 1 sampai 1, tentu R pangkat N itu magnitudnya makin kecil ya. Dia menuju 0 gitu nanti. Nah, kalau yang ini menuju 0, sisanya adalah A per 1 min R. Sehingga kita sampai ke teorema ini, bahwa deret geometri itu konvergen, ini kalimat matematik ya, jika dan hanya jika seperti ini. Ya. Nah, apabila deret geometri tersebut konvergen, gitu, maka totalnya adalah ini ya, tadi kita sudah periksa. Nah, coba manfaatkan teorema 2.5 untuk memeriksa ini ya, menentukan itu. Nah, kemudian di sini kita punya misalkan deret ini sudah konvergen nih, misalkan ya, misalkan ini sudah konvergen, berarti kalau dia konvergen, limit Sn itu ada dong, ada, dan nilainya kita sebut saja misalkan S gitu. Ya. Nah, tentu kalau kita lihat dari suku yang sedikit digeser gitu ya, kalau misalkan eh, yang ini kita lihat Sn gitu dengan Sn-1 ya tentu eh, tetap aja ya kalau ini N kan N-1 di sini kan gitu tetap aja mereka akan menuju ke suatu nilai yang sama gitu ya. Nah oleh karena itu limit dari Sn maupun limit dari Sn-1 tentu nanti sama gitu kalau dia sudah konvergen. Nah perhatikan Sn itu tadi penjumlahan dari A1 sampai AN. Kalau AN-nya saya keluarkan dari penjumlahan, oh, berarti suku terakhirnya sekarang sampai N-1 kan?
Nah, penjumlahan yang ini adalah Sn-1. Jadi kita bisa tulis bahwa AN itu adalah Sn dikurang Sn-1. Jadi kalau misalkan dari awal dia konvergen, limit AN itu haruslah 0. Gitu ya. Nah, ini sedikit tricky ya di matematik ya. Jika maka gitu ya. Dia tidak bisa ditukar ya. Jadi jika dia konvergen, maka limitnya sama dengan 0. Nah, di sini hati-hati. Kita nggak bilang kalau limitnya 0 itu konvergen. Kita bilangnya kalau konvergen limitnya 0. Ya, nanti kita lihat ya, ada contoh yang limitnya 0, tapi dia divergen. Nah, kontrapositifnya dari ini, yaitu jika limit A-nya tidak 0, maka dia divergen. Gitu ya. Yang ini juga berlaku. Sebagai contoh yang ini, ya. Kita hitung limit yang ini dia bukan 0, dia 1. Jadi secara deret dia divergen. Tapi hati-hati kalau dia cuma bilang sebagai barisan, kalau limitnya 1, ini konvergen kalau barisan. Kalau dia deret ya enggak. Ya. Nah, di sini contohnya deret harmonik ya. Oke. Deret harmonik ini. Ya, kalian bisa lihat kalau limit dari anggotanya itu 0. Gitu ya. Akan tetapi ininya kalau kita lihat 1/3 itu lebih dari 1/4. Jadi yang ini toh itu lebih dari setengah. Lalu di belakangnya yang 1/5 sampai 1/8 itu juga lebih dari setengah. Dan seterusnya ya, yang 1/9 sampai 1/16 juga lebih dari setengah. Artinya penjumlahan ini nanti lebih dari 1 tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, setengahnya tak hingga kali. Gitu. Berarti ya dia sendiri tak hingga gitu kan. Sesuatu yang lebih dari tak hingga ya tak hingga. Oleh karena itu deret harmonik ini divergen. Oke. Nah, jadi dia divergen walaupun limit AK-nya 0. Nah, satu contoh lagi yang ini namanya penjumlahan teleskopik. Kalian juga bisa lihat kalau limit AK ini 0, limit AK-nya 0. Tapi dengan pecahan parsial kalian bisa ubah ini ke ini ya. Ingat ya, yang ini ya. Kita ubah sama dengan A per K plus 2 tambah B K plus 3 cari A dan B gitu ya. Nah, kita ubah seperti ini. Nah, saat kita masukkan 1, ini jadi 1/3 dan 1/4. Masukkan 2, jadi 1/4 dan 1/5. Masukkan 5, dan seterusnya. Jadi seperti ini kan. Nah, perhatikan bagian ini sama ini saling menghabiskan. Nanti min 1/5 sama 1/5 setelah ini saling menghabiskan. Yang ini habis dengan sebelum ini. Jadi, sisanya ini. Ya, jadi limitnya adalah 1/3. Dia konvergen. Gitu. Oke, sisanya coba kerjakan ini ya. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih.